Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak sekali nikmat, baik diantaranya nikmat iman, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Yang terhormat dosen saya, dosen kita bersama, Bapak Kris Banarto, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah permudah setiap langkahan kaki beliau di dalam mengajarkan kita berpendidikan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami adalah kelompok 1, terdiri dari 6 anggota. Baik, di antaranya 6 anggota tersebut adalah Peggy Senawati, Dinda Mulia Rizkiana, Rizka Seprianti, Haris Fadilah, Noval Ali Zafar, serta Muhammad Nur Fadli, yaitu saya sendiri. Sebelum saya serahkan kepada rekan-rekan saya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba'ah wa min du'ain la yusma. Raditu nabillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki tatanan new normal pada saat ini menjadi tantangan bagi perusahaan dalam menegakkan etika bisnis, di mana adanya penambahan peraturan dalam menjaga protokol kesehatan. Selain itu, adanya perpindahan transaksi yang berawal dari offline kini menjadi online. Perusahaan harus lebih detail dalam menerjemahkan etika bisnis, agar konsumen merasa aman, nyaman, dan dihargai, dan faktor kesehatan utama. Nilai dan etika dalam kata sederhana berarti prinsip atau perilaku yang mengatur transaksi, dalam hal ini transaksi bisnis. Etika ini dimaksudkan untuk menganalisis masalah yang muncul dalam operasi sehari-hari. Selain itu, ini juga berlaku untuk individu yang bekerja dalam organisasi, perilaku mereka dan organisasi secara keseluruhan. Kita hidup di era persaingan yang ketat, dan ini tercermin dalam kode etik operasi bisnis. Dalam skenario seperti itu, standar tertentu diperlukan untuk mengatur bagaimana organisasi menjalankan operasi bisnisnya. Standar ini disebut etika. Etika bisnis adalah istilah yang lebih luas yang mencakup banyak sub-etika lain yang relevan dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, ada etika pemasaran untuk pemasaran, etika SDM untuk Departemen Sumber Daya Manusia dan sejenisnya. Etika bisnis itu sendiri adalah bagian dari etika terapan yang menangani pertanyaan etis dalam etika teknis, sosial, hukum, dan bisnis. Asal-usul etika bisnis. Ketika kita menelusuri asal-usul etika bisnis, dimulai dengan perusahaan yang memaksimalkan keuntungan dan dipandang sebagai satu-satunya tujuan keberadaan suatu bisnis. Tidak ada pertimbangan apapun untuk nilai-nilai non-ekonomi, baik orang-orang yang bekerja dalam organisasi atau masyarakat yang memungkinkan bisnis untuk berkembang. Hanya pada akhir 1980-an, baik kaum intelektual dan akademisi maupun perusahaan mulai menunjukkan minat pada hal yang sama. Saat ini, hampir semua organisasi memberikan penekanan pada tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan alam. Lalu mereka menyebutnya dengan nama yang berbeda, seperti Corporate Social Responsibility atau CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan. Secara global, banyak perusahaan telah menyebarkan filantropis yang telah menyumbang belas kasihan.
cinta untuk orang miskin, dan tidak terjangkau. Bill Gates dari Microsoft dan Warren Buffett dari Berkshire Hathaway dikenal untuk kontribusi filantropis mereka di seluruh dunia. Banyak organisasi bisnis sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan mereka telah mengambil inisiatif program Go Green untuk berkontribusi pada perlindungan lingkungan. Bukan berarti bisnis tidak berfungsi sebelum munculnya etika bisnis, tetapi sekarang ada regulasi jenis yang memastikan bisnis dan organisasi berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan. Pertama, berpendapat bahwa jika tujuan utama organisasi adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham, maka mempertimbangkan hak atau kepentingan kelompok lain tidak etis. Dan terakhir, juga berpendapat bahwa memaksimalkan laba tidak dapat mengorbankan lingkungan dan kelompok lain dalam masyarakat yang berkontribusi pada kesejahteraan bisnis. Namun demikian, etika bisnis terus menjadi topik yang dapat diperdebatkan. Banyak yang berpendapat bahwa banyak organisasi menggunakannya untuk mencari keunggulan kompetitif dan menciptakan citra yang adil di mata konsumen dan pemangku kepentingan stakeholder lainnya. Pentingnya etika bisnis. Sebagian besar dari kita akan setuju bahwa etika dalam praktiklah yang masuk akal, tidak hanya dengan menyusun buku yang tidak dilakukan dalam praktik berbisnis. Tentu saja kita semua ingin bisnis menjadi adil, bersih, dan bermanfaat bagi masyarakat. Agar hal itu terjadi, organisasi harus mematuhi etika atau aturan hukum melibatkan diri dalam praktik dan kompetisi yang adil yang semuanya akan bermanfaat bagi konsumen, masyarakat, dan organisasi, terutama individu, konsumen, karyawan, atau unit sosial manusia dari masyarakat yang mendapat manfaat dari etika. Hal-hal yang membuat etika bisnis itu penting adalah: pertama, memuaskan kebutuhan manusia. Menjadi adil, jujur, dan etis adalah satu kebutuhan dasar manusia. Setiap karyawan ingin menjadi dirinya sendiri dan bekerja untuk organisasi yang adil dan etis dalam praktiknya, sehingga dapat memuaskan kebutuhan manusia. Yang dua, menciptakan kredibilitas suatu organisasi yang diyakini didorong oleh nilai-nilai moral, akan dipercaya oleh karyawan, pemangku kepentingan, bahkan masyarakat umum yang tidak berhubungan langsung dengan organisasi bisnis. Yang ketiga, menyatukan orang dan kepemimpinan suatu organisasi yang didorong oleh nilai-nilai etika bisnis, akan dipuji oleh karyawannya. Mereka adalah benang merah yang membawa karyawan dan pembuat keputusan pada platform yang sama. Ini akan berjalan dalam menyelaraskan perilaku dalam organisasi bisnis menuju pencapaian satu tujuan atau misi bersama. Yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan perusahaan yang menjunjung tinggi etika dalam berbisnis. Maka praktiknya para pemimpin baik di tingkatan menengah maupun tinggi akan mempunyai kepercayaan diri untuk mengambil keputusan bisnis yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan untuk tidak merugikan pemangku kepentingan lain. 5. Keuntungan jangka panjang. Organisasi yang dipandu oleh etika dan nilai-nilai menguntungkan dalam jangka panjang. Meskipun dalam jangka pendek, mereka tampaknya kehilangan uang. Organisasi bisnis berkelanjutan karena didukung secara penuh para pemangku kepentingan, baik karyawan, pemilik perusahaan, distributor, rekanan, dan masyarakat yang diuntungkan dalam bisnis. Yang keenam, mengamankan masyarakat. Seringkali etika mendukung hukum dalam melindungi masyarakat. Hukum sering ditemukan tidak berdaya menghadapi konflik yang terjadi, tidak mampu menyelamatkan masyarakat dan lingkungan. Teknologi berkembang dengan cepat meninggalkan peraturan yang ada. Kadang peraturan datangnya lebih lambat dari teknologi. Etika berusaha menciptakan rasa benar dan salah dalam organisasi. Dan seringkali ketika hukum gagal, etikalah yang dapat menghentikan organisasi dari merusak masyarakat dan lingkungan. Etika bisnis berkembang
sesuai dengan perkembangan budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Perusahaan yang tidak dapat memberikan nilai kepada masyarakat akan ditinggal oleh pelanggannya. Perusahaan menjunjung tinggi etika dalam berbisnis akan dicintai karyawan dan masyarakat. Menjadi bisnis berkelanjutan dan jangka panjang karena telah memberi arti bagi banyak orang.